Assalamualaikum. Selamat siang Pak Teguh. Selamat Pak. Ya, halo. Siang Pak. Halo Halo. Pak. Baik. Apa kabar nih? Mohon maaf lahir dan batin. Masih suasana Syawal. Siap Pak. Iya, Izin minta maaf lahir batin Pak. sama-sama Pak. Sendiri saya Pak. Nah, selalu kan seperti itu nih. Pak, Ya, gini aja lah Pak, minta izin Pak. ya. Ketepatan saya ada kegiatan partai mau Boleh. ke DPD Pak. Oke, partai Iya apa Pak. nih? Demokrat. PDIP Pak. Oh iya, 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 iya. Iya. Boleh Jadi Pak. Makanya ini kalau saya pas. lihat tuh setiap perkuliahan hanya Pak Teguh aja nih yang masuk kan. Dan di absen juga Iya. hanya satu orang mahasiswanya. 3 orang, hanya 3 orang mahasiswanya kan. Iya. Sampai sekarang memang belum ada info kan. Iya. Nah, nggak ada masalah, berarti nanti absensi nanti melalui e-learning. Ya, Nah, apabila nanti ada hal yang lain ya kita bisa diskusi, ya kan, siapa? e-learningnya. Ya kan yang Siapa? penting. Mohon maaf Pak ya. Ya minggu depan, Sabtu depan itu UTS. Nanti soalnya akan saya upload di e-learning nanti. E-learning dan portal bisa dilihat. Di WA nggak bisa Pak. WA aja Pak. WA Karena grup. ngejawabnya juga nanti diupload ke situ. Oh di situ. Agak Iya, gaptek Pak. itu jawabannya juga diupload ke apa? Nanti juga coba saya akan ke WA juga, tapi harus ada juga bukti untuk lembar jawabannya diupload ke portal atau ke e-learning. Siapa? Kan Siap. gitu dia. Nah, nanti kan mana tahu pula dari pihak biro mengcross check kebenaran mahasiswa sudah mengerjakan ujiannya apa tidak kan gitu. Nah, Siap Pak. tidak ada Siap. masalah nantinya dikirim juga nanti ke WA, tapi sesuai dengan prosedur lah kita buat nantinya kan gitu. Siap Pak. Oke. Mohon izin Pak ya. Oke, baik, luar biasa. Sudah masuk sebentar nggak ada masalah. Ya. Makasih banyak Pak Oke, Pak sebelumnya. Teguh, sehat selalu, sukses dalam Sehat Pak ya. Ya sukses kegiatannya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mahasiswa sendiri ya. Oke, baik. Kuliahan kita lanjutkan kembali. Sudah tertunda beberapa minggu karena libur Idul Fitri. Ada 2 pertemuan yang minggu kita tidak masuk. Kemudian ini pertemuan ke-7 dan minggu depan UTS. Artinya seperti tadi yang saya katakan diupload melalui e-learning nantinya maupun portal. Baik, di dalam pembentukan perundang-undangan kita lihat lembaga-lembaga negara yang ada setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelumnya kita lihat bagaimana struktur ketatanegaraan ataupun lembaga negara sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Gimana kalau kita lihat, mau jalan Pak? Oke Pak, hati-hati Pak, nggak apa-apa. Bisa apa live dari kelas.
Yuk. Nah, kalau lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR itu berada di bawah daripada undang-undang, ataupun dia merupakan lembaga tertinggi negara, kan gitu. Nah, jadi dia lembaga tertinggi negara. Artinya kedudukannya di atas daripada seluruh lembaga-lembaga negara yang ada. Tidak terlepas juga sebagai pembentuk daripada Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR menjadi lembaga tinggi negara. Jadi tidak ada lagi lembaga tertinggi. Makanya dia sudah sejajar dengan lembaga negara lainnya. Jadi kenapa demikian? Karena kekuasaan MPR sudah terbatas kepada pengesahan daripada, kita bisa lihat, melantik dan memberhentikan presiden, yang memutuskan usulan yang diajukan DPR berdasarkan keputusan MK dalam hal pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, sedangkan sebelum amandemen, tugas MPR adalah membuat GBHN. Maka presiden dan wakil presiden meminta dan menilai pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN, memberhentikan presiden kalau yang bersangkutan melanggar GBHN, mengubah undang-undang dasar, menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota MPR, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan kehilangannya kekuasaan MPR dalam bentuk GBHN. Nah, sehingga kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara. Nah, di bawah MPR ataupun sejajar, kenapa MPR ini terdiri dari DPR dan DPD? Ya kan? Nah, perwakilan dari DPR dan perwakilan dari DPD. Ada perwakilan komisi dan ada perwakilan anggota, kan? Ada komisi anggota dan ada komisi yang lainnya. Nah, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar, ada dikenal Dewan Pertimbangan Agung. Nah, apa itu Dewan Pertimbangan Agung? Dewan Pertimbangan Agung ini memberikan masukan atau pertimbangan kepada presiden. Jadi dianggap seperti penasihat presiden. Jadi sebelum membuat suatu kebijakan ataupun peraturan, DPA inilah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya kepada presiden, apakah bisa dilakukan kebijakan tersebut atau tidak. Nah, DPA dibentuk berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Tugas dan wewenang DPA antara lain adalah
berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kemudian dalam penjelasan pasal 16 disebutkan kalau DPA berbentuk Council of State yang wajib memberi pertimbangan kepada pemerintah. Nah, jadi setelah amandemen DPA ini dibubarkan karena dinyatakan tidak efektif ataupun sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, namun yang tetap dipertahankan adalah BPK. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat strategis karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan negara, yaitu memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD, memeriksa semua pelaksanaan APBN, memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Nah, jadi Badan Pemeriksa Keuangan setiap semester BPK akan melakukan audit terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara ataupun instansi pemerintah terhadap anggaran yang digunakannya, peruntukannya kemana, dan apa yang menjadi dasar sehingga penggunaan anggaran tersebut serta pengawasannya. Nah, dari tugas dan wewenang tersebut BPK mempunyai 3 fungsi pokok. Yang pertama fungsi operatif, yaitu melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Yang kedua fungsi yudikatif, yaitu melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dan menimbulkan kerugian buat negara. Yang ketiga, fungsi rekomendatif merupakan memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, setiap pegawai negeri yang diduga ataupun terbukti hasil pemeriksaan dari BPK melakukan suatu tindakan yang merugikan keuangan negara, maka dia wajib mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Nah, di bagaimana dampak hukum secara pidananya? Ada beberapa pendapat ahli mengatakan, ya kan? Yang pertama, saya lupa namanya, mengatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara sebelum proses penyidikan terjadi, maka dapat menghapus pidananya. Ya kan? Nah, kenapa? Kalau kita lihat definisi penyelidikan adalah serangkaian untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa hukum pidana. Nah, ketika ada, maka naiklah dia prosesnya kepada penyidikan, yaitu untuk menentukan bukti dan tersangkanya. Kayak gitu. Nah, ternyata setelah masih dalam proses penyelidikan, semua kerugian keuangan negara itu telah dikembalikan. Maka dinyatakan tidak ada lagi perbuatan melawan hukumnya. Sebab di dalam SEMA nomor 4 tahun 2016 ataupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, objek dalam tindak pidana korupsi itu adalah kerugian keuangan negara. Nah, apabila
ternyata tidak ada kerugian keuangan negara, berarti secara otomatis tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Atau dapat dikatakan tidak memiliki cukup bukti sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, minimal 2 alat bukti dalam menentukan suatu tindak pidana ataupun menetapkan suatu tersangka. Nah, itu pendapat yang pertama. Jadi ketika kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan, maka gugur pidananya. Nah, hal ini juga senada dengan program dari KPK dengan membentuk satu lembaga di setiap provinsi yang dinamakan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi atau KAD, yang posisinya di bawah dengan KPK. Kalau dilihat dari program yang diberikan oleh KPK kepada Komite Advokasi Daerah yang ada di seluruh provinsi di Indonesia ini adalah seperti penyelidik untuk mengumpulkan peristiwa-peristiwa, apakah benar data-data untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana ataupun tidak. Nah, ketika tidak, ketika itu merupakan perbuatan pidana, maka Komite Advokasi Daerah ini akan memanggil instansi terkait yang diduga ataupun pejabat negara yang melakukan korupsi untuk diminta mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Nah, apabila tidak, ya maka prosesnya akan ditindaklanjuti menjadi penyidikan. Nah, jadi program KPK saat ini adalah bagaimana caranya pencegahan, pencegahan pengendalian terhadap tindak pidana korupsi. Nah, jadi untuk bagaimana negara ini bisa memiliki kas yang banyak, sehingga pejabat-pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diminta untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal ini tadi seperti saya katakan, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yang dengan tegas di salah satu pasalnya mengatakan setiap pegawai negeri yang menimbulkan kerugian bagi negara diwajibkan untuk mengembalikan kerugian tersebut. Kenapa? Alangkah lebih baiknya hukuman merampas kekayaannya daripada merampas kemerdekaannya. Karena ketika para koruptor dihukum badan, ya kan? Nah, kekayaannya masih akan tetap bisa dia nikmati. Kenapa? Katakan ketika seseorang dihukum pidana 4 tahun penjara, kemudian denda 1 miliar, apabila tidak dia membayar dendanya, maka subsidiar 6 bulan kurungan. Ya sudah 4,6 tahun dia jalani daripada dia harus mengembalikan 1 miliar. Ya kan? Nah, ada katanya perkara proses TPPU, tapi pembuktiannya yang sangat sulit. Apakah benar kekayaan itu diperoleh dari uang hasil kejahatan atau tidak? Nah, ini mau melakukan proses yang panjang. Tetapi ketika dirampas kekayaannya sebelum proses penyidikannya, maka itu akan lebih baik daripada setelah dia dihukum penjara, keuangan negara juga tidak dikembalikan. Nah, itulah dia termasuk fungsi yudikatif. Kan gitu. Nah,
Di dalam SEMA nomor 4 tahun 2016 yang dapat mendeklar kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Walaupun ada badan pemeriksa yang lainnya yang dinamakan BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Badan Pengawasan dan Keuangan Negara. Badan Pengawasan Keuangan Negara. Nah, yang didirikan berdasarkan peraturan presiden. Nah, sedangkan BPK ini adalah berdasarkan konstitusi, yaitu undang-undang. Kalau dilihat kedudukannya di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, maka BPK kedudukannya lebih tinggi daripada BPKP maupun inspektorat. Karena BPK dibentuk oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan lembaga pemeriksa keuangan lainnya dibentuk oleh peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan peraturan lainnya yang di bawah undang-undang. Nah, tetapi dalam prakteknya para penegak hukum ataupun majelis hakim tidak pernah menerapkan ataupun meminta, khususnya dari proses penyidikan, penyidik tidak pernah meminta bantuan dari BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan timbulnya tindak pidana korupsi. Dengan alasan berbagai macam, salah satunya karena BPK ini personilnya tidak banyak ataupun prosesnya sangat rumit, nah sehingga mereka menggunakan lembaga yang lainnya. Nah, jadi berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016 sudah jelas dikatakan yang dapat mendeklar. Mendeklar itu artinya memutuskan, menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK, bukan lembaga lainnya. Nah, sifatnya sebenarnya adalah internal, untuk dijadikan internal bahan pertimbangan di instansi tersebut, pemeriksaan BPKP tersebut. Kan tetapi hal ini digunakan oleh para penyidik untuk sebagai salah satu bukti, alat bukti dalam proses penyidikan. Nah, hal yang baru setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya munculnya lembaga yudikatif yang baru di bawah ataupun sejajar dengan Mahkamah Agung, yaitu apa? Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian juga ada lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh yudikatif, yaitu disebut dengan Komisi Yudisial. Nah, keberadaan Mahkamah Agung dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Bersama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Anggota hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden, sedangkan calonnya diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan pemerintah. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dua, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tiga, memutuskan pembubaran partai politik. Empat, memutuskan sengketa yang berhubungan dengan hasil pemilu. 5. Memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakilnya. Jadi dianggap dia adalah penjaga kemurnian konstitusi. Sesuai dengan ajas hukum mengatakan bahwa undang-undang yang paling rendah tidak boleh
menyampingkan undang-undang yang paling tinggi ataupun bertentangan dengan undang-undang yang paling tinggi. Jadi bisa jadi karena undang-undang ini adalah ciptaan manusia, dalam prosesnya bisa jadi terjadi kesalahan dalam memuat materi muatannya, sehingga tidak mengacu kepada Undang-Undang Dasar sebagai kiblat dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, untuk itulah lahir Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah materi muatan yang terkandung di dalam suatu undang-undang tersebut telah sesuai atau tidak. Jadi catatannya adalah dalam menguji undang-undang itu ada dua, yaitu menguji secara formilnya maupun menguji materi muatannya. Nah, kalau secara formil dan materialnya ketika undang-undang itu baru dilahirkan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin, ya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak cacat prosedural. Nah, tetapi kalau menurut saya, pendapat saya, itu cacat prosedural karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, sedangkan undang-undang untuk menguji atau yang kedua adalah pasal demi pasalnya yang diuji. Makanya nanti akan lahir perubahannya mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan ini merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini seperti itu. Yang kedua ada Komisi Yudisial, berfungsi mengawasi perilaku hakim yang mengusulkan nama calon hakim agung. KAI merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas 7 orang, 2 orang mantan hakim, 2 orang akademisi hukum, 2 orang praktisi hukum, dan 1 orang anggota masyarakat. Anggota KAI memegang jabatan selama masa 5 tahun. Wewenang dan tanggung jawabnya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim. Bersama-sama menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Keempat, menegakkan kode etik, pedoman, dan perilaku hakim. Nah, inilah diperuntukkan supaya masyarakat merasa benar ataupun merasa bahwa hakim tersebut telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik. Nah, demikian untuk materi pada hari ini. Apabila ada nanti yang ingin didiskusikan, silakan melalui forum e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.